penyempitan. Ini solusinya mesti ada dua. Kalau nggak operasi sama kateter. Bingungan tuh, saya nggak tahu operasi, nggak tahu bypass gimana caranya. Akhirnya browsing-browsing. Telepon sama saudara-saudara tuh. Akhirnya dapet. Nah kebetulan yang dapet semua ada di sini, dokter sini. Kayak dokter Sunaria, kayak dokter Bagus. Akhirnya ngambil keputusan ya di Mandaya. Udah nggak perlu khawatir-khawatir lagi deh. Ya cuman harapannya cuma dua dari studi yang ada ya. Kalau mau bener ya pasang ring, bypass. Selebihnya udah nggak ada lagi tanda pelayan. Walaupun ada dokter-dokter lain ngomongnya pakai dari makanannya dirubah begini, tetep kan napas kita udah mesti buru-buru selamatin dulu. Kalau itu prosesnya lama. Kalau misalnya pakai makanan kan lama. Saya termasuk cepet tuh katanya loh. Saya termasuk cepet nih. Jadi prosesnya malam operasi, pagi udah sampai bawah, naik ECU tuh. Ruang ECU setengah hari, pindah lagi saya ke ruangan. Nah ini sekarang saya tidur kedua kali nih, sekitar 4 kali 5 hari. Kenapa saya operasi pertama itu, yang saya akuin ya, yang saya rasain, kan saya neken terus tuh. Nanti saya nggak berasa sesak napas tuh. Langsung hari itu dikerjain, kan pasti saya nempel di itu dulu, kasur dong. Nah itu nggak sesak-sesak lagi tuh. Bener-bener nggak sesak. Saya tidur lagi model-model kayak begini kan ditekan-tekan tuh, malah nggak sesak. Makanya saya buka-bukain nih, oksigen, wah ini mah nggak nyesek nih. Saya kan jarang pakai gituan, pengen tahu, ternyata enak-enak aja. Ya, nama saya Joni, berasal dari Kebayoran Lama, sekarang tinggal di Kerawang. Gejala yang saya alamin itu pertama kali, saya berjalan tuh sekitar 800 meter, itu napas sakit ya, nyeri. Terus saya ulangin lagi 700 meter selama seminggu, makin lama makin turun. Jadi 700 meter nyeri, 600 meter nyeri, 500 meter nyeri, udah saya ke dokter. Kata dokter disuruh kateter. Saya lihat di kateter hasilnya, dia bilang itu ada 6 penyempitan. Ini solusinya mesti ada dua. Kalau nggak operasi sama kateter. Bingungan tuh, saya nggak tahu operasi, nggak tahu bypass gimana caranya. Akhirnya browsing-browsing. Telepon sama saudara-saudara tuh. Akhirnya dapet. Nah kebetulan yang dapet semua ada di sini, dokter sini. Kayak dokter Sunaria, kayak dokter Bagus. Akhirnya ngambil keputusan ya di Mandaya. Katanya tempatnya lebih sepi, tenang gitu loh. Nggak banyak orang-orang lewat. Ya udah ini ngambil pesen di sini. Kan saya di bypass sama dokter Bagus atas petunjuk dari dokter Sunaria. Terus ya ada di sini bagus, ada timnya ya, dokter Sunaria, dokter Bagus, dokter Nancy sama dokter Yudi. Udah dirujukin hari hari Kamis hari Selasa saya datang, hari Kamis saya datang lagi, saya ambil tindakan langsung tuh, nggak mau lama-lama. Karena kalau dilama-lamain saya tuh kalau tiap 2 jam 3 jam kalau di rumah posisi tidur saya sakit, nggak bisa napas. Kalau misalnya ketemu kasur di sini bantal ya, tuh ngap-ngapan. Selalu jam 2 malam, setengah 2 tuh ngap. Penyempitan itu ada 6 titik. Jadi dibilang itu keriting lah. Di letter Y-nya itu keriting katanya. Di satu dipasang masuk, nah sebelah kirinya nggak bisa, kegumpal. Gitu. Di tengahnya lagi, jadi besar kecil. Itu kalau saya nggak kuat nunggu sebulan lagi, ya nggak tahu apa yang terjadi. Masalahnya kan makin lama makin lemah. Walaupun kita pakai ventilator oksigen juga nggak kuat. Wah, udah nggak ada itu mah. Udah nggak perlu khawatir-khawatir lagi deh. Ya cuman harapannya cuma dua dari studi yang ada ya. Kalau mau bener ya pasang ring, bypass. Selebihnya udah nggak ada lagi tanda pelayan. Walaupun ada dokter-dokter lain ngomongnya pakai dari makanannya dirubah begini, tetep kan napas kita udah mesti buru-buru selamatin dulu. Kalau itu prosesnya lama. Kalau misalnya pakai makanan kan lama proses. Karena udah nyempit. Tahunya kan di kateter, udah nyempit banget. Kalau dibilang khawatir, ya khawatir. Ya, tapi mau nggak mau, hari kan mesti dijalanin terus. Makin hari, waduh, kita nggak bisa kabur dari kenyataan kalau udah begitu lah. Ya itu hasilnya, udahlah. Saya pikir-pikir, udahlah, yang terbaik aja lah, bypass. Kata dokter Bagus, ini nggak bisa pasang ring. Bagusnya pakai bypass, ya udah pakai bypass. Hari Jumat, Kamis masuk Jumat pagi kelar, Sabtu dinaikin tuh ke SCU. Minggu udah sampai sini kalau nggak salah Minggu ya. Saya termasuk cepet tuh katanya loh. Saya termasuk cepet nih. Jadi prosesnya malam operasi, pagi udah sampai bawah, naik ECU tuh. Ruang ECU setengah hari, pindah lagi saya ke ruangan. Nah ini sekarang saya tidur kedua kali nih, sekitar 4 kali 5 hari. Kenapa saya operasi pertama itu, yang saya akuin ya, yang saya rasain, kan saya neken terus tuh. Nanti saya nggak berasa sesak napas tuh. Langsung hari itu dikerjain, kan pasti saya nempel di itu dulu, kasur dong. Nah itu nggak sesak-sesak lagi tuh. Bener-bener nggak sesak. Saya tidur lagi model-model kayak begini kan ditekan-tekan tuh, malah nggak sesak. Makanya saya buka-bukain nih, oksigen, wah ini mah nggak nyesek nih. Saya kan jarang pakai gituan, pengen tahu, ternyata enak-enak aja. Yang paling kagak enak tuh ya mau tidur. Sebelum itu kalau ini mau mandi, waktu pertama gejala ya, itu nggak bisa mandi air panas, mau ngambil anduk capek, minta ampun tuh gejalanya, capek, nggak kuat hawa dingin.
Awal-awal dingin tuh nggak kuat. Kalau dibilang serem, serem. Ya kan resikonya begini. Saya maunya kan ngomongnya yang baru tuh. Saya nggak mau yang di belah dada lah. Saya pengen minta yang ringan tuh, invasif tuh, yang sebenarnya kecil tuh. Saya juga tahu itu tuh. Tapi kalau itu kan dibilang kurang ini ya, ngerinya kalau ada yang di belakang sampingnya nggak kena gitu loh. Kalau ini kan di sini sedikit dong bukanya, ya kan ini kan lebar jadi ketahuan semua tuh. Nah ngerinya gitu doang, ngerinya ada salah satu koroner yang lain tuh nggak kelihatan, ngerinya gitu doang. Udah sikat aja lah. Lagi juga kan ini lebih dari zaman dulu ya, lebih bagus ya. Kalau itu kan sebutannya kosmetik. Ya cuma kelihatan kecil aja, padahal fungsinya ya lebih bagus yang begini, konvensional, yang belah dada lah, yang belah tulang gitu. Jadi bisa kelihatan semua tuh. Kalau yang model baru kan yang lebih kecil. Nah tapi ada yang begini lebih sempurna, yang begini ya ada keuntungan, ada kelebihannya lah. Kalau yang ini penyembuhannya lebih cepat katanya, nggak sampai berbulan-bulan. Gitu. Kalau ini kan dia berbulan-bulan nggak, kata ya cuman ngerapetin tulangnya aja. Biasanya lebih bagus. Oh Pak, kayaknya profesional semua ya. Kayaknya memang bener-bener ahlinya gitu. Lu mesti begini. Dan saya juga sukanya tuh dia punya pengerjaan suntikannya tuh bagus. Suntikannya nggak terasa sakit gitu. Pas operasi. Kan ada tuh semacam apa ya, kayak mau masukin jarum apa di tangan tuh. Kan ada yang sakit tuh. Nah di sini nggak nih. Tapi sih bagus, pengerjaannya bagus semua. Pokoknya selama ini nggak dirasain gitu. Nggak ada rasa kesakitan apa enggak. Katanya kalau umur masih ada kekuatan, jangan sampai udah tua, ya kan? Kata dokter juga, umur segini masih cukup lah, 54-55 tuh tenaganya masih ada. Dibanding umur 70 tahun banyak komplikasi. Benar, 70 tahun, banyak sih 70 tahun beraninya. Itu antara dua. Bisa dibetulin komplikasinya yang lain, diabetes, gula. Makanya puji Tuhan ya saya waktu di kerjaan ya normal-normal aja semuanya. Udah nggak mikirin apa-apa lagi, yang penting mau sembuh, kasihan anak bini. Itu aja sih, buat pendaya mah bagus lah. Kayaknya harus berani aja ya, yakin karena kalau di sini kesempatan hidup itu lebih besar dibanding kalau kayak dulu mungkin takut. Saya juga takut kalau zaman dulu mah operasinya ya istilahnya tuh bener-bener perih kalau zaman dulu mah. Kalau sekarang mah nggak terasa ya. Jangan takut pikiran yang macam-macam kayak gimana gitu, mesti yakin aja hidup mah.